Halo sahabat hijau, kembali lagi di kontennya cuaca cocok hijau-hijau bersama saya Prayuda Wahyu Purnama. Oke, hari ini kemana lagi guys? Kita ikutin aja seperti biasa Mamang Wahyu yang ada di depan guys, sambil menikmati indahnya panorama di daerah Ciwidey tercinta. Untuk cuaca pagi hari ini lagi sangat bagus guys, lagi banyak embun, lagi hijau-hijau dan tidak terlalu macet. Oke, ikuti terus perjalanan kita ke manapun itu, karena saya juga nggak tahu ini kemana ya, lupa. Oke, saya baru ingat. Ini saya akan OTW ke Kubangan Kerbau ya. Ini dapat referensi dari para sehu kreator pedesaan, yaitu para bapak-bapak udar ider ya. Jadi para bapak itu menemukan tempat ini yang membuat kita bertanya-tanya ini di mana sebenarnya. Katanya sih di Ciwidey, cuman untuk lengkapnya mereka tidak memberitahukannya. Maka dari itu kita ini ya berinisiatif untuk mencari-cari di mana letak si Kubangan Kerbau ini. Apakah kita menemukan tempatnya? Kita simak aja videonya. Nah, bisa kita lihat ya, cuaca hari ini Ciwidey lagi sangat cantik kayak beliau guys. Udara lagi bagus, sinar mentarinya juga lagi mantap, dan yang pastinya jalannya juga mulus. Semulus apa ya? Oke, jadi perjalanan masih jauh. Sambil kita menikmati perjalanan yang disuguhi dengan beberapa pemandangan yang indah, kita sambil bercerita dulu ya. Jadi biasanya kita ini berempat ya, skuadnya itu ada Mamang Wahyu, ada saya, ada si Ebi, dan juga ada si Morbey. Cuman karena Morbey ada kesibukan yang minggu-minggu ini, jadi jarang ikut untuk mengonten. Jadi mungkin dia beristirahat dulu ya, karena mungkin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu untuk si Ebi ya, dia mungkin lagi lagi ada acara juga untuk, kan dia musisi ya, mungkin dia lagi banyak manggung mungkin ya. Jadi dengan kata lain ya, kita pada akhirnya hanya berdua saja ya. Dua motor, satu motor per orang, maksudnya gitu guys. Jadi tak apa ya, memang lebih seru itu kalau misalkan banyakan. Kita berempat full squad, ada teman-teman dari pelosok desaku juga biasanya ada full squad ya, berempat juga. Biasanya kalau misalnya makin rame ya makin seru ya. Jadi di perjalanan itu nggak kareung teuing gitu ya, karena banyak temennya gitu. Cuman ya tidak mengapa ya, jangan memaksakan untuk kumpul semua. Kita yang penting let's go ke hijau-hijau, meskipun hanya berdua saja. Yang penting konten.
Subhanallah ya, lihat ya perjalanannya, pemandangannya. Nggak tahu ini kameranya masih pakai iPhone, nggak tahu ya, rasa bagus guys. Karena saya hanya untuk yang bagian belakangnya, jadi hanya untuk hanya mengikuti dari arahan Mamang Wahyu yang ada di depan. Karena kan ini apa ceritanya mencari ya, jadi kita nggak tahu tepatnya di mana si lokasinya, jadi ya kita menebak-nebak ya sambil bertanya-tanya sepanjang perjalanan. Cuman katanya untuk belokannya si Mamang Wahyu tahu ya untuk belokannya menuju ke lokasi. Nah, kita sudah sampai di apa namanya ini? Itulah. Terkadang lupa, guys. Memang kalau misalkan Ciwidey itu nggak pernah mengecewakan ya. Mau dia lagi berembun, mau dia lagi malam hari, mau dia lagi hujan pun akan ada cerita dan juga keindahan di dalamnya. Anjas. Tapi sih ada satu yang Ciwidey yang bikin tidak nikmat itu ya, tiada lain tiada bukan kalau misalkan Ciwidey lagi macet. Nah itu dia, pasti siapapun itu akan malas lewat Ciwidey. Tapi kalau lagi posisi gini, lagi sepi, cuaca lagi cerah, dan juga jalan lagi mulus begindang, pastinya dirindukan ya guys. Nah biasanya di sini ada ini ya, ada curug ya, ada air terjun, dan karena posisinya lagi hujan terus, bisa kita lihat ya di ujung sana ada 1, 2, 3 curug yang terlihat. Karena sangat direkomendasikan sekali ya kalau misalkan mau ke yang ke Ciwidey, khususnya di daerah ini. Kalau kemarinnya hujan atau hujannya pada malam hari dan lumayan besar, nah itu sangat direkomendasikan untuk jalan ke daerah sini ya, karena itu curugnya bakal keluar semua ya. Untuk bisa kita lihat sebelah kanan ya, semuanya curug 1, 2, 3, 4 bisa kita lihat ya. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan memang lagi kemarau atau memang lagi tidak hujan, biasanya si curug itu akan nggak aktif ya, akan kering. Nah ini curug yang pastinya sudah familiar ya kalau misalkan yang melewat ke daerah sini, yaitu Curug Ceret yang ada di sini ya, di sebelah kiri. Bisa kita lihat si curah airnya lagi bagus ya. Ya seperti biasa kita istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, sebat-sebat dulu sambil melemaskan cangkeng yang sudah mulai gerjat-gerjut ya, dan juga pantat yang sudah mulai memanas. Dan kalau misalkan kita lihat ya, lagi banyak kawan-kawan juga yang memang lagi pada liburan atau yang namanya cornering ya, lagi pada foto-foto di Curug Ceret gitu ini ya. Ada yang bawa anak, ada yang bawa bapak-bapak, ada yang bawa semuanya dibawa. Ini bertemu dengan AAA yang lokasi rumahnya tidak jauh dari kita ya. Nah ini lagi berlibur juga, mencari kedamaian, healing intinya seperti itu ya.
Nah, ini gang. Setelah jalan utama kita masuk ke gang ya. Ini gangnya setelah Curug Ceret, dia ada sebelah kanan. Kalau misalkan jalannya pelan, kalau misalnya sebelah kanan ada yang agak turun sedikit, itu jalannya ya ke situ ya. Bisa kita lihat di sinilah, bisa dilihat ciri-cirinya masuk gangnya ke gang ini. Untuk jalannya sudah mulai dikasih yang bergijulan ya, meskipun kesananya agak lumayan sih, tapi tetap nggak semulus yang mulus. Ya, sepertinya ini juga udah mulai masuk pedesaan ya. Kalau misalkan kita lihat konturnya yang berbatuan, jalan yang berbatuan, pastinya ini agak kurang dirawat untuk jalannya, tapi mungkin memang seperti ini ya, namanya juga jalan di pedesaan ya. Semakin dalam semakin banyak becekan, nggak terlalu banyak, cuman ya adalah beberapa titik yang tergenang air. Nah, ini entah apa nama jembatannya, tapi sangat bagus ya, sangat ikonik sekali. Dan kita seperti biasa, ada yang bagus kita ngonten dulu. Untuk yang tahu silahkan ya isi aja di kolom komentar, ini jembatan apa namanya ya. Untuk air sungainya sangat ini ya, lagi sangat deras ya. Kalau misalkan kita lihat, nah seperti biasa saya bergaya dulu ya, untuk keperluan TikTok. Oke, kita lanjut. OTW, let's go. Semakin dalam bisa kita lihat ya, ada beberapa perumahan yang mungkin nggak berdekatan ya. Ada 1, 2, 3, dan kesananya ada juga sih perkampungan. Akan tetapi ini untuk rumahnya sudah rumah ini ya, sudah rumah paten ya, bukan rumah yang bilik atau kayu ya. Sudah pada bagus untuk rumah-rumah yang ada di sini. Kita lanjut lagi. Seperti biasa ya, direkomendasikan untuk yang mau OTW yang mau OTW seperti ini, pastinya si motornya harus sehat ya. Meskipun ya saya orangnya tidak sehat ya, maksudnya motornya, tapi alhamdulillah ya, selama ini OTW di perkampungan seperti ini tidak pernah. Oke, kita lanjut lagi guys. Nah, ini kita sudah masuk dalam perkampungan warga. Kita di sini kepusingan ya, ada belokan ke kiri, anjir. Ada penyerangan guys. Saya lagi ngerekam ini guys, kita diserang. Nah, kita di sini agak cukup bingung guys, antara ke kiri atau ke kanan. Maka dari itu beliau melihat dulu Google Map ya. Nah, ternyata beloknya ke kiri guys. Ini kita nanjak lagi dengan jalan yang amat sangat rusak ya guys. Nah, di sini saya merasakan bujur mulai kram, meskipun tidak boga bujur, tapi tak apa, saya tetap pede. Lanjut terus, di sini kita menemukan perkampungan yang padat ya, padat penduduk, bisa kita lihat. Di kiri kanannya penuh dengan pepohonan guys. Nah, ini nanjak terus. Untung motor saya lagi sehat-sehatnya guys ya. Sebelum bergabung dengan Lotus FC, motor saya ngedadak rusak terus guys. Nah, sepertinya kita sudah masuki perhutanan ya.
Kalau misalkan kita lihat sebelah kiri ini jurang dan sebelah kanannya perbukitan. Entah ini benar atau salah untuk menuju ke lokasi, tapi kita gas aja ya, kita coba-coba aja sambil bertanya-tanya. Yap, kita di tengah jalan kembali lagi bingung apakah benar dengan jalurnya ini atau salah. Tapi alhamdulillah ternyata benar ya, setelah kita pastikan ternyata betul. Tapi ya untuk memastikan ternyata kita harus bertanya dulu. Memang tanpa bertanya ke warga kayaknya nggak akan mungkin ya, biar lebih yakin aja. Nah ternyata harusnya tadi betul ya, harusnya terus lurus, kita malah balik lagi ya memastikan, tapi ya ternyata benar ya. Dan lanjut ke bagian atas ya, ini nanjak ya, lumayan ya, tanjakannya sangat-sangat lumayan curam dan juga lama. Untungnya saya sama Wahyu cuman sendirian ya. Kalau misalkan boncengan sih kayaknya ini motor nggak kuat ya, terutama untuk yang saya ya, karena si Reda ini ya mesinnya udah mulai terasa wadidaw ya. Memang Wahyu aja udah kerasa pegel karena nanjak terus ini, nanjak terus guys, bisa dilihat ya, meskipun mungkin di video si apa namanya itu dah, si tampilannya kayak biasa aja, tapi kalau misalkan yang paham angle pasti terlihat. Nah kalau yang ini dia sudah mulai ini ya, sudah mulai rata ya. Nah ini nanjak dikit ya, bisa terlihat ya, bisa terasakan kalau misalkan yang suka video ya. Entah ini perjalanan berapa lama lagi, tapi ya dinikmati lagi. Di depan kita nemu tanjakan lagi guys, astagfirullah. Tapi ini di samping ada curug, tapi yang lagi kering ya. Kalau mungkin lagi hujan deras kayaknya itu curugnya ini ya, bijil. Nah seperti biasa, karena memang ya Wahyu itu kontennya sambil menggunakan ini ya, GoPro di helmnya, jadi dia ngevlog sambil di perjalanan juga. Bedanya saya kan tidak memodal ya, kalau saya mah hanya menggunakan HP. Ini satu tangan guys, saya melakukan vlog ini menggunakan satu tangan ya, jadi memang udah biasa, tapi bukan berarti bagus ya. Kalau misalkan di jalan raya ya saya curi-curi aja untuk ngambil gambarnya ya, nggak selalu menggunakan satu tangan. Kalau misalkan lagi sepi, nah itu baru saya memberanikan diri. Meskipun ya sudah biasa, tapi takutnya ya amit-amit kalau kejadian hal-hal yang tidak diinginkan ketika melakukan tag video ya, lebih diantisipasi aja ya. Nah ini juga karena saya sudah terbiasa untuk memvideokan dengan satu tangan, jadi meskipun dalam keadaan nanjak ya, ini nanjak parah nih, kalau misalkan bisa dirasakan. Makanya saya tangannya agak goyang-goyang ya, karena sambil nanjak saya sambil ngambil video. Nah ini juga nanjak lagi nih guys, langsung banting ke kanan terus nanjak. Ayo Reda, jangan ngap, jangan macet, anjas. Nah kita telah sampai ke lokasi yang sudah banyak pedesaan ya. Nah seperti biasa ya, kita bertanya lagi, Bu, apakah benar di depan ada yang namanya kubangan kerbau? Kalau misalkan tidak paham, mungkin bahasa Sundanya apa? Kubangan kerbau apa ya? Kobangan munding.
Nah intinya seperti itu ya, karena kan mungkin ada beberapa orang sini yang tidak mengerti ya, masa iya tapi ya. Nah di daerah sini untuk jalannya malah lumayan bagus ya, sudah di hot mix ya, ini namanya atau hot mix atau apa ya, udah dicor gitulah, udah enak bagus si jalannya. Mungkin di desa ini ya bagus si pengelolaannya ya, sepertinya seperti itu. Jadi selama di jalan ini bisa kita lihat ya, meskipun nanjak nggak terlalu takut ya, karena aman dibanding kalau misalkan udah menanjak jalannya berbatuan gitu ya, ditambah mungkin kalau becek, aduh ya Allah. Nah, si Reda juga ini ya kempis ya dia napasnya guys. Nah ini udah mulai ini ya si pemukimannya padat guys, dan juga untuk rumah-rumahnya udah bagus tuh, udah tembok-tembok ini paten guys, bukan lagi kayu ya. Oh guys, udah bagus ini mah, alhamdulillah lah. Yuk kita lanjut lagi guys, bisa kita lihat untuk perjalanannya berapa jauh lagi. Kembali lagi ya, kita kasih info, kita ini menuju ke Kubangan Kerbau yang entah di mana tepatnya atau lokasinya. Jadi kita hanya mengikuti feeling aja ya. Mungkin si Mamang Wahyu sudah tahu, atau mungkin ya sekedar perkiraan nih di daerah sini gitu ya. Kalau salah ya tinggal balik lagi, kalau benar ya alhamdulillah ya. Maka dari itu simak aja terus ya, kalau misalkan kita menemukan lokasinya berarti nanti ada di videonya ya. Oke. Terus kita berkelana dalam ketidakpastian, anjas. Terus nanjak turun dengan jalan yang kadang bagus, kadang ramijud, tapi tak apa, harus tetap dinikmati hingga nanti tiba waktunya kita pasutri. Anjas ngomong naon ini. Nah lihat sekedar ada pesawahan lagi hijau lemok ya, kalau misalkan bahasa Sunda itu hijau lemok ya. Anjas kalau misalkan kita lihat ini, saya lagi sok-sokan ngetek biar sinematik ya, memvideokan Mamang Wahyu, meskipun ternyata biasa aja ya. Oke lanjut aja terus guys, kapan nyampe nih. Nah kita sekarang berada di lokasi yang menurut saya sih Masya Allah ya. Lihat sebelah kirinya pesawahan, sebelah kanannya perbukitan. Kalau ya ada nemu yang kayak gini pasti Mamang Wahyu konten bentar nih, biasanya gitu guys. Nah kalau saya yang ikut ya apa-apa ya, tinggal duduk manis, ambil rokok. Oh ini saya lagi ngepod ya, nggak ngerokok kalau di sini. So-soan itu tetap aja ya, rokok jalan, pod jalan. Nah ini semakin bagus lagi ya kalau misalkan kita lihat guys. Iya, kita terus lanjut OTW. Nah kan kita istirahat dulu seperti biasa, Mamang Wahyu ngonten untuk mungkin ngambil beberapa view ya di tempat ini, karena tadi pas yang lewat memang si tempatnya bagus ya. Oh ternyata sudah beres. Oke kita lanjut lagi guys, gaskeun.
Tuh ini nanjak lagi guys. Nah kita ada sampai di SD apa ini guys? Nggak kelihatan guys. Nah kalau misalkan kita lihat ciri-cirinya ini sudah hampir sampai kayaknya. Karena kalau misalkan kita lihat di video yang di para sehu darider, dia seperti perbukitan gitu ya, seperti padang rumput yang berbukit gitu ya, kayak apa yang di lokasi Teletubbies itu tuh. Kalau misalkan kita lihat ya, tadi sebelah kanan hampir mirip seperti itu. Apakah memang ini lokasinya? Kita simak aja terus ya. Nanjak nih guys, nanjak terus guys dengan jalan yang berbatuan. Wadidaw. Nah ini lihat sebelah kanan, apakah benar? Kita lihat 1, 2, dan 3. Ternyata benar guys, ini tempat dan lokasi yang sesungguhnya, yaitu Kubangan Kerbau. Wes guys, indah sekali guys. Belum diliatin, masih ngeliatin jalan becek. Alhamdulillah ternyata kita sampai guys. Lihat cengar-cengir Mamang Wahyu menemukan lokasi ini guys. Ya karena kan ini lokasinya memang nggak terlalu diekspos ya. Memang bagus seperti itu sih menurut saya. Lebih baik jangan terlalu diekspos. Kalau misalkan ada yang mau effort gitu ngomongnya, yang mau memang pengen kesini ya pasti dia mencari-cari ya. Tapi ya untuk lokasinya memang sudah ini ya, sudah sangat mudah ditemukan. Jadi yang mau kesini silahkan saja ya, ini terbuka untuk umum. Tapi ya seperti biasa, jaga kebersihan, jaga sopan santun. Ini alam ya, bukan untuk dirusak. Silahkan dilestarikan. Kalau untuk kita yang ngonten ya jangan disalahkan ya, karena kan kita selain hobi ke tempat hijau ya, kita juga mencari rezekinya di sini ya. Jadi jangan dijudge kita untuk kalian mah hanya mengeksploitasi alam saja, nanti malah bikin rusak, nanti viral, malah bla 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 ya. Bukan seperti itu ya. Kembali lagi semua ya ke pribadi masing-masing ya kayak. Oke lanjut. Ini kubangannya ya Allah lagi bagus ya. Lihat ada pohon di tengah kubangannya. Sangat estetik sekali guys. Apalagi di bagian belakangnya itu ya, ada mundingnya, bukan yang baju coklat, bukan ya, yang bukan pakai topi itu, bukan guys. Itu mundingnya beda munding itu ya. Tapi mundingnya itu tuh yang ada di belakang itu ya, lagi menungging itu guys. Kebetulan juga lagi banyak anak-anak berenang ya guys. Pastinya aduh sangat bahagia sekali mungkin orang sini tiap hari berenang, meskipun saya yakin itu si airnya pasti ada tai mundingnya ya, nggak mungkin tidak ya, pasti ada saripati tai mundingnya. Do you know tai munding? Nah ini dari sudut lainnya, dari sebelah kiri ya, sebelah kiri pas kita masuk ke sini sangat indah sekali. Ada view yang lebih indah nanti di bagian bukit yang di atas sana ya. Nanti kita lihat aja sendiri. Jadi for your information, anjas, si Kubangan Kerbau ini muncul atau dia ada dikarenakan curah hujan yang memang lagi tinggi ya, atau lagi besar di daerah sini, yang membuat jadi semacam kubangan ya, karena kan namanya kubangan. Jadi kalau misalkan dia kering, si kubangan ini juga ikut kering ya, bahkan tidak ada airnya, atau mungkin hanya tanah seperti biasa ya. Tapi karena si tekstur
tekstur tanahnya itu seperti danau gitu. Jadi kalau misalkan dikasih air hujan atau curah hujan yang lumayan gede, dia bakal menggenang air ya, atau bakal menjadi kubangan. Dan untuk nama kerbaunya yang pasti karena di sini bisa kita lihat ya ada kerbau ya. Katanya sih waktu zamannya Udar-Idar kesini sih kerbaunya lagi banyak ya. Kalau pas kita kesini kerbaunya hanya 2 ya. Mungkin antara dijual atau mungkin lagi dikandangin. Nah seperti itu ya informasinya. Dan pastinya untuk si tempat ini atau si kubangan kerbau ini, yang mau kesini itu harus tepat waktunya. Jadi kalau misalkan dirasa kemarinnya lagi hujan gede ya, nah itu secara tidak langsung berarti di sini lagi bagus juga ya. Tapi kalau misalkan ternyata lagi kering ya itu apes ya. Makanya beberapa teman saya juga ada yang OTW ke sini tanpa bertanya ya ke warga. Pas sampai ke sini ternyata si kubangannya atau airnya lagi kering guys. Jadi kurang indah pastinya ya, kurang estetik. Tapi karena saya ini memang orangnya agak beruntung untuk hari ini, langsung dikasih view seperti ini guys. Masya Allah guys, bisa kita lihat ya, ada kerbau, ada kubangan yang seperti danau, dan di tengahnya ada pohon yang begitu indah. Mahal guys ini guys, pemandangan guys. Sambil bercengkrama sama anak-anak ya. Ini Mamang Wahyu lagi nerbangin drone ya, melihat keindahannya dari atas langit. Anyas langit. Oh iya, jadi kalau misalkan kalau kurang beruntung ya, ketika Anda kesini kurang beruntung ya, baiknya Anda minta ini ya, minta nomor WA ataupun nomor apapun ke warga ya. Karena ada salah satu warga yang dia juga selain bisa menginfokan bahwa kubangannya lagi bagus tidaknya, dia juga bisa ini ya, menerima jasa membuat nasi liwet ya, membuat nasi liwet, minuman di ini juga disiapkan ya, dengan bayar beberapa, tinggal ngobrol aja. Nanti kita bisa makan-makan di tempat ini ya, jadi pastinya nikmat. Jadi enak kalau misalkan Anda punya kontak orang yang ada di daerah sini, jadi tinggal kontak aja. Kak, bagus nggak di sana kubangannya, lagi bagus nggak ya. Kalau misalkan kata dia lagi kurang bagus mang, nah kita kan nggak usah jauh-jauh dari rumah ke sini, karena kan perjalanannya yang kita tahu kan kayak tadi wadidaw ya, takutnya udah jauh, ternyata pas nyampe mengecewakan ya. Maksud bukan mengecewakan, nggak bagus ya. Airnya kan kalau misalkan lagi kering ya memang kurang gitu ya. Kalau misalkan sudah ada kontak seperti itu kan lebih gampang ya, dan juga lebih pasti gitu. Yuk ini lagi bagus nih kesini, nah langsung gaskeun. Oke, dan kebetulan sekali anak-anak yang ada di perkampungan ini lagi pada ngala ini ya, nangka ya, ini namanya, nggak tahu nangka, nggak tahu temannya nangka itu apa. Nah itu dia, saya ngedadak lupa lagi guys. Pokoknya itu ya, kita santap barang nangka yang ada di sini guys, nikmatnya.
Ini bukan gambar ya guys, ini sebuah video yang saya simpan ya. Lihat betapa indahnya pepohonan yang sangat hijau-hijau. Cocok sekali apabila cuaca cocok hijau-hijau berkunjung ke tempat ini. Dan inilah view yang menurut saya paling perfecto, paling sempurna, paling paripurna. Anjas, bisa para sobat lihat ya. Udah mirip kayak udah kayak mirip lukisan ya guys. Ada kerbau di sebelah kanannya, bukan yang dua itu ya. Kalau itu mah bukan kerbau guys, itu mah namanya ini ya, kucing garong sama kadal. Sambil menunggu view ini, karena ini cukup lama ya, karena saya simpan di bagian atas bukit yang saya tunjukin. Saya biarkan saja biar para pemirsa di sini bisa menikmati pemandangan yang indah ini guys. Melihat cuaca yang bagian langit ya, udah mulai seperti mau mendung ya. Padahal ini masih jam 2 sorean, jadi kemungkinan kita nggak akan terlalu lama di sini ya. Karena takutnya di perjalanan kita bertemu dengan hujan ya. Sebenarnya tidak apa, untuk masalah jas hujan sih ada ya ready. Cuman takutnya kita belum tahu ya medan jalannya kayak gimana. Jadi kita harus mengantisipasi untuk pulang ke larutan ya, ke larutan. Maksudnya terlalu sore kan, kalau misalkan terlalu sore takutnya udah jalannya basah, becek, hujan, terus gelap kan ngeri ya guys. Jadi mungkin kita di jam 3-an kita akan OTW untuk pulang ya guys, atau OTW keluar dari di daerah sini. Para bocil sudah mau pada pulang ya. Karena ini para bocil kuatan bro. Tadi pas kita kesini lagi berenang. Lalu setelah makan-makan nangka, mereka berenang kembali. Dan setelah kita mau pulang, mereka pun ternyata berenang kembali guys. Astaga, mungkin ya emang udah biasa ya.
Oke, sekarang kita akan OTW untuk pulang ya guys, karena melihat kondisi sudah mulai mendung, jadi kita bersiap-siap untuk gas pulang. Untuk yang mau bertanya lokasinya, silakan aja ya, cari sendiri guys. Kita untuk apa namanya, melindungi ekosistem Anjas, bukan maksud gimana ya, jadi supaya lestari ya. Takutnya mungkin beberapa orang yang mau kesini itu kurang bertanggung jawab ya, jadi lebih baik kita rahasiakan saja. Nah, benar kan, pada akhirnya kita dicegat hujan, meskipun sebentar sih, tapi hujannya besar guys. Untung ada warung ya, ini belum jauh dari tempat yang tadi yaitu Kubangan, belum terlalu jauh ya. Setelah kita ngemih-ngemih dan hujan pun raat ya, kita lanjut lagi gas balik pulang. Balik pulang. Di perjalanan pulang ada beberapa titik yang ternyata bagus juga untuk dijadikan konten ataupun untuk dinikmati sejenak ya, seperti ini nih. Ini ya di tengah-tengah perjalanan, kalau misalkan lihat langsung di bagian-bagian tertentu indah-indah bro untuk view-nya. Mana baru hujan guys. Nah, kita datang lagi, maksudnya itu kita telah hadir di pedesaan atau perkampungan lainnya. Nggak tahu ini namanya apa ya, tapi bisa kita lihat dari arah jauh itu ada pegunungan ya, yang full semuanya tertutup oleh pepohonan yang lagi hijau. Lihat guys, lihat guys, jalan nggak setapak sih, ini bisa buat mobil juga ya. Lalu kiri kanannya ada pohon pisang, belah sananya ada pesawahan, ujungnya ada perumahan, dan ujungnya lagi ada pegunungan. Udah kayak lukisan guys. Saya hampir 5 menit diam di sini ya untuk menikmati si pemandangan ini guys. Tapi karena saya nggak pelit orangnya, saya bagikan kepada para penonton Sahabat Hijau dalam bentuk video guys. Kita beristirahat dulu lagi di daerah ini yang nggak tahu namanya, karena ada warung ya, sambil ngopi-ngopi juga ya. Ngopi itu biar mata nggak ngantuk ya. Ya, sisi lain dari berhenti dulu di warung ya, sambil ngobrol-ngobrol sama warga setempat ya. Sambil ngobrol bisa sambil bercengkrama, bisa mencari info-info juga ya. Mungkin kalau misalkan nanti kesini lagi bisa nggak asing ya, bisa bersilaturahmi lah pada intinya mah. Gayem terus guys, digayem. Dan menurut info dari warga setempat yang ada di warung ini, untuk perjalanan ke kota atau ke jalan utama atau ke jalan raya itu nggak terlalu jauh ya. Dari sini udah lumayan deket sih dibanding yang arah sebaliknya. Jadi
lebih cepat jalan pulangnya ya ketimbang jalan pas ke curug curug ke Sikubangan Kerbaunya. Jadi mungkin ya lebih deket ya. Jadi kita agak santai ya, karena kalau kedengarannya tidak terlalu jauh ya mungkin hanya setengah jam atau sejam ya dari sini ke jalan raya ya. Karena kalau udah ke jalan raya pastinya jauh lebih aman ya dalam hal apapun, misalkan ada motor mogok bisa ada bengkel, ataupun ya kalau kemalaman ya bisa juga ya lebih aman pasti kan. Kalau di jalan raya pasti banyak lampu penerangan. Nah, ternyata di sini hujan kembali, guys. Untuk hujannya cukup deras juga, dan kalau misalkan kita lihat embunnya mulai turun, guys. Sekarang kan sudah mulai di jam 3-an atau jam 4 lah ini kalau nggak salah ya, antara itu embunnya mulai turun ya. Entah embun, entah kabut, entah apa bedanya, pokoknya itulah. Nah, ternyata hujannya semakin gede di sini ya. Kita terjebak di warung yang sangat romantis, guys. Untungnya kita bisa pesan kopi lagi supaya kondisi badan hangat ya, guys. Nengok, guys, ada beberapa ibu-ibu yang baru pulang dari ini ya, mungkin antara dari nandur ataupun berkebun ya. Padahal ini masih ini ya. Oh, ini udah agak ini ya, untuk hujannya sudah raat. Cuman ini embunnya mulai turun sampai ke jalan. Nah, saya seperti biasa prepare untuk OTW ya, untuk OTW pulang pastinya ya. Untuk yang bertanya ya mungkin ya, Mang, yang di kantong belakang itu apa sih sebenarnya isinya dan untuk apa? Nah, kantong yang di belakang itu seperti biasa ya, antara perlengkapan saya sendiri ya, seperti power bank ataupun pakaian, ataupun mungkin saya suka bawa makanan kucing ya. Kalau misalkan bepergian gini suka sengaja beli, dan makanan kucing itu biasanya disimpan di ini ya, di kantong belakang itu. Tapi kalau yang antara itu enggak dimasukin di sini, atau karena saya bawa kantong yang lumayan gede, itu kantong biasanya dipakai untuk perlengkapan atau bawaan seperti makanan ataupun peralatan untuk ngevlog, biasanya disimpannya di situ lebih aman ya. Dan juga untuk minuman dingin juga lumayan awet ya dinginnya kalau misalkan disimpannya di kantong ini, guys. Jadi cukup fungsional ya, apalagi untuk bagian belakang kan sangat-sangat praktis ya. Kalau misalnya mau minum tinggal buka, kalau misalkan mau nyimpen sesuatu tinggal disimpan gitu aja.
Sekarang sudah jam 5 sore guys, karena tadi terjebak hujan ya wayahnya, jadi kita nggak bisa lanjut karena sekarang sudah berhenti hujannya, maka kita harus segera bersiap-siap untuk gas pulang karena takutnya hujan kembali nanti malah kemalaman di sini. Karena ya serem-serem guys kalau misalkan malam-malam di tempat yang kita tidak tahu ya, misalkan gitu amit-amit kalau misalkan ada apa-apa motor mogok gimana ya, sedangkan warga sudah pada pules tidur. Maka itu disarankan untuk jangan terlalu kemalaman, kecuali kalau misalkan di desa atau di perkampungan ini ada saudara atau ada teman yang bisa dikunjungi dan bisa menginap ya. Tapi kalau kita ya memang tidak bisa karena kan kita kerja besoknya ya, jadi harus pulang hari ini juga gitu apapun yang terjadi. Jadi bagusnya menghindari malam hari guys. Oke, mungkin ini terlalu lama ya, sambil menceritakan aja dan ngasih penilaian ngasih penilaian dengan perjalanan hari ini, yaitu ke ke Kubangan Kerbau, Curug ya guys, ke Kubangan Kerbau. Untuk Kubangan Kerbau pastinya subhanallah ya, untuk penilaiannya 8 dari 10 kalau misalkan Anda lihat ya. Karena apa? Selain indah, ada mundingnya juga, ada juga anak-anak yang kebetulan lagi pada berenang rame-rame ya. Jadi teringat zaman-zaman dulu ya, jadi kayak nostalgia gitu ya. Cuman kurangnya ya karena ini pertama kali kita kesini ya, jadi kita tidak tahu kalau di sana itu bisa pesen liwet ya. Kita tahu-tahunya pas pulang guys, kalau misalkan di sana warganya ada yang menerima untuk liwet ya. Jadi kita agak lapar waktu itu ya, karena biasa kita cuma bawa minuman doang ya, jarang bawa cemilan kalau misalkan ke tempat-tempat seperti ini. Paling ke warung aja gitu, jajan roti gitu-gitu. Nah oke, kita lanjut untuk pulang. Nah guys, kita ternyata di sini langsung setelah perjalanan 15 menit dari kita di warung, ternyata nggak jauh dari situ sudah sudah mendapati jalan yang beraspal seperti ini guys. Tandanya ini sudah tidak terlalu jauh dari jalan raya ya. Meskipun ternyata setelah 20 menit kita dari sini, itu jalan memang kayak gini ya kondisi jalannya. Selain dia sudah beraspal, tapi tetap kiri kanannya perbukitan dan juga jurang ya. Jadi ini sebenarnya bukan jalan utamanya, cuman ya sudah hampir menuju jalan utama. Yang mending gini gitu ya, ketimbang jalan yang berbatuan tadi ya, sudah lebih aman ya. Selain kondisi ke motornya juga lebih nyaman, ke ban juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menyiksa. Kalau misalkan jalannya berbatuan, pastinya ke motornya juga ya takutnya gitu malah ada kemogokan tersendiri ya. Tapi kalau tidak salah ya, perjalanan pulang kita tetap kemalaman. Kita di daerah Ciwidey itu nemu malam, dan kondisinya lagi berkabut seperti ini guys. Malahan di Ciwideynya, di daerah Naringgulnya itu kabutnya makin parah guys. Malah si cahaya lampunya nggak sampai 3 meter ya masuk, jadi tertutup gitu. Untungnya motor Mamang Wahyu kan si lampunya bagus ya, memang untuk
lampu kabut gitu, jadi dia di inisiatif untuk di belakang saya untuk menyorot di bagian depan, jadi supaya kelihatan, karena kan motor saya masih motor jadul ya, motor Mio J, yang dimana si lampu sorotnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu menyorot kalau ketika ada kabut ya. Tapi secara keseluruhan untuk perjalanan malamnya aman ya, hanya saja ya dingin dan juga gelap ya. Pokoknya masih lumayan lah, agak seram-seram gimana ya, karena ya gimana ya, kita di Ciwidey hanya berdua, dan kondisi lagi seperti itu ya. Tapi beberapa titik ada sih ketika kita bertemu dengan rombongan yang memang lagi pulang juga ya, jadi ketika ada rombongan itu ya kita ngikut aja. Cuman karena beberapa rombongannya itu santai banget ya, terlalu santai gitu sih cara gasnya ya. Kalau kita kan agak semi santai ya, jadi kalau misalkan kita ngikutin terus pastinya pulangnya lama. Jadi ada beberapa yang harus kita lewati, nggak bisa kita barengi terus ya. Oke, mungkin segitu saja ya, karena untuk malamnya kita nggak terlalu memvideokan ya, karena ya balik lagi kita tidak bisa, selain kabut juga pasti merusak, takutnya merusak si kamera HP-nya, dan juga malam hari pastinya kita harus benar-benar ya berkendaranya harus benar-benar siaga, dan juga tidak bisa tidak hati-hati ya. Jadi intinya seperti itu aja untuk perjalanan hari ini ya. Jangan lupa dibantu subscribe dan juga komen-komennya. Jangan lupa di share video ini. Kalau misalkan suka, di like juga ya guys. Kalau itu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode guys. Au.